Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 60. Seneng Kak, aku seneng banget kok ditelepon sama kakak. Kakak apa kabar? Baik-baik aja kan? Tanya Clarlista pura-pura khawatir. Tentu saja baik. Kamu lagi di mana? Pasti lagi hangout sama teman-teman kamu ya, seru Kevin menerka-nerka. Gak kok Kak, sekarang aku udah gak punya temen haha. Sekarang aku lagi di mobil nih. Tadi aku habis dari rumah sakit Emerald Medica. Gak punya teman? Bercanda deh, temanmu sebanyak itu masa dilupain, seru Kevin mengejek sang adik. Iya teman dekat maksudku Kak. Soalnya kan semenjak tinggal di Seoul, aku jadi jarang komunikasi sama teman-temanku yang ada di Indonesia. Jadi giliran aku balik pulang ke Indonesia, aku jadi kesepian karena gak ada teman di sini sekarang deh, jelas Clarlista. Duh, baperan banget jadi cewek sih. Temen yang begitu ngapain dipikirin, gak penting juga, nanti kalau dia butuh juga pasti dateng kok. Iya, teman. Sepertinya sedikit sekali jabatan teman yang memang memiliki tugas seperti yang diharapkan. Teman yang bisa selalu ada. Hei, bangunlah. Semua orang memiliki urusannya sendiri. Bukan hanya mengurusi urusanmu saja. Oh iya, tadi kamu bilang kamu habis dari rumah sakit. Siapa yang sakit? Kamu baik-baik aja kan? Kamu gak kenapa-kenapa kan? Kenapa gak cerita sama kakak sih? Tanya Kevin menggebu-gebu. Aku baik-baik aja kok Kak. Aku ke rumah sakit untuk interview, Kak. Beberapa hari yang lalu aku apply CV-ku ke rumah sakit. Kayaknya aku pengen praktek di sini aja deh Kak, ujar Clarlista menjelaskan. Lalu bagaimana hasilnya? Apa kamu diterima di rumah sakit itu? Atau mereka masih memiliki pertimbangan lain karena kamu yang belum memiliki cukup banyak pengalaman praktek? Tanya Kevin penasaran. Nanti keputusannya akan diinfokan lagi Kak. Lalu bagaimana dengan urusanmu dengan Fauzan? Kamu udah ketemu dia lagi kan? Tanya Kevin berharap. Udah kok Kak, cuma kayaknya Pak Fauzan lagi sibuk banget makanya dia belum ada waktu luang lagi untuk mementori aku Kak. Clarlista teringat akan kejadian antara dirinya dengan Senja dan Agnes. Kedua anggota keluarga Fauzan yang tengah memiliki masalah lain itu pasti akan menyita waktu Fauzan pula. Jadi tak ayal jika Fauzan tak kunjung memberikan kepastian akan waktu luangnya.
Sedangkan Clarlista, ia pun sadar akan posisinya yang tak mungkin memaksakan Fauzan untuk bisa membantunya. Tapi kamu udah benar-benar meyakini dia kan kalau kamu tuh mampu untuk bisa pegang restoran kita? Tanya Kevin serius. Udah kakak tenang aja ya, nanti kalau Pak Fauzan udah ada waktu luang, aku akan segera hubungi kakak ya, biar kakak gak kepikiran lagi, ujar Clarlista menenangkan sang kakak. Restoran itu udah lama gak dikelola, sayang banget kalau sia-siain, Clar. Apalagi kalau nanti kamu diterima di rumah sakit, cemas Kevin. Kakak aku yang tersayang, ya udah nanti aku ke rumah Pak Fauzan lagi ya, aku akan make surat lagi ke dia. Oke, baik kakak aku terganteng, love you. Sore ini Fauzan melangkahkan kakinya untuk mencari keberadaan sang istri. Rumah yang begitu besar cukup membuatnya seperti sedang olahraga sore ketika harus menjelajahi seluruh ruangan yang ada. Tiba-tiba panggilan masuk dari Din menyadarkan konsentrasi dari Fauzan. Ia langsung mengambil ponsel di kantung celananya dan menjawabnya. Halo Din. Halo Pak, saya sudah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian, kalau orang yang merental mobil di Surabaya itu ternyata memberikan KTP palsu Pak. Saat ini orang tersebut sudah ditemukan identitas aslinya Pak. Kawal terus kasusnya, jangan sampai orang itu lolos. Saya yakin orang itu tidak bekerja sendiri. Pasti ada orang lain yang menyuruh mereka, ucap Fauzan menahan emosinya. Baik Pak, jika ada informasi yang baru lagi, saya akan segera menghubungi Bapak, sahut Din dengan patuh. Fauzan tak pernah ingin memiliki urusan dengan mereka yang punya hati jahat. Tapi jika sudah seperti ini, ia merasa sudah dijahati lebih dulu. Fauzan tak akan pernah melepaskan orang itu, bagaimanapun caranya. Setelah menutup sambungan teleponnya, Fauzan menghampiri Senja yang tengah menghabiskan waktunya di kamar Agnes. Riuh pembicaraan kedua wanita muda itu bahkan sampai di telinga makhluk yang ada di luar kamar. Ngomongin apa sih? Tanya Fauzan langsung masuk kamar Agnes. Gak sopan, kalau masuk ke kosan wanita tuh harusnya diketuk dulu pintunya. Jangan asal masuk. Pengusaha kelas kakap kok gitu sih? Pengusaha kelas Nemo kayaknya deh kakak deh, ejek Agnes. Sedangkan Fauzan, ia hanya menatap tajam sang adik. Matanya menatap lurus tanpa pertanyaan apapun. Seolah-olah matanya menyiratkan sebuah pernyataan. Tapi sayangnya mereka yang tidak sadar. Senja jago ya, bisa tahan satu kamar dan satu ranjang dengan laki-laki yang matanya tajam melebihi samurai. Kalau aku punya suami macam kakak, mungkin aku udah colok matanya setiap hari. Senja hanya terkekeh dengan ucapan si adik ipar. Ia memang sudah seperti terbiasa dengan tatapan mata sang suami yang seperti itu. Tajam, namun mengikat, sangat kuat.
Atau jangan-jangan Senja hamil itu bukan karena ujian praktek mata kuliah biologi, tapi karena hanya dengan sebuah tatapan mata Kak Fauzan ya? Tanya Agnes hiperbola. Tawa Senja semakin menjadi-jadi. Ia melepaskan segala kelucuan yang mengendap dalam jiwanya. Mungkin memang terdengar biasa saja, tapi sayangnya raut wajah Agnes yang sangat mendukung saat itu, membuat Senja semakin terkekeh geli. Hingga Agnes sendiri yang memisahkan dirinya dari tatapan Fauzan yang lebih tajam lagi. Ampun Kak, kita damaikan. Aku mau ke kamar mama aja ucap Agnes sambil mengejek wajah Fauzan yang masih datar. Hei Nes, tunggu. Ini ambil punyamu. Sekalian kasih ke mama ya, seru Fauzan memberikan 2 buah paperback pada sang adik. Apa nih? Tanya Agnes sambil memperhatikan logo di depan paperback itu. Bisa lihat kan, tahu logo itu kan? Jangan jadikan keadaan koma kamu yang kemarin itu sebagai alasan lagi ya, seru Fauzan mengancam. Ponsel. Seneng banget aku, hadiah pertamaku. Makasih kakak sayang, ucap Agnes memeluk sang kakak. Sama-sama. Aku ke kamar mama dulu ya sambil ngasih hadiah ini. Baik kakak-kakak tercintaku. Pamit Agnes keluar dari kamarnya. Kini Fauzan hanya tinggal berdua dengan sang istri. Rasanya sudah sangat lama sekali ia tak melihat senyuman lepas itu dari balik wajahnya yang menenangkan. Aku senang banget bisa ngeliat kamu ketawa selepas ini. Meskipun itu karena Agnes, bukan karena aku. Setidaknya hariku saat ini udah begitu berwarna karena mendengar tawamu, ucap Fauzan melembut. Apa sih? Ya, tadi Agnes emang lucu aja sih. Bisa-bisanya dia ngeledekin kakaknya yang dinginnya minta ampun. Iya kamu benar, emang cuma Agnes yang berani mengejekku dengan cara seperti itu. Tapi kamu juga harus tahu kalau cuma kamu yang berani mengambil hati aku sampai aku gak berdaya, ujar Fauzan mencoba mengerti. Senja hanya tersenyum untuk merespon ucapan sang suami yang terdengar monoton. Ia sangat mengerti bahwa pernyataan yang diberikan terus-menerus itu hanya untuk meyakinkan dirinya saja, tak lebih. Aku bahagia kok, bisa jadi seseorang yang berarti untuk kamu, ucap Senja memberikan senyumannya. Jangan pura-pura bahagia. Fauzan melontarkan senyuman manisnya pada sang istri. Dengan langkah yang pasti, laki-laki itu malah menarik tangan sang istri untuk segera mengikuti langkah kakinya. Mau kemana sih? Kenapa tanganku ditarik-tarik begini sih? Tanya Senja bingung. Aku mau kamu bahagia beneran. Ya, aku gak tahu sih usahaku ini akan benar-benar membuatmu bahagia atau tidak. Tapi setidaknya aku ingin berusaha untuk bisa membahagiakanmu. Walau hanya sedikit dan dengan cara yang paling sederhana. Rasanya Senja mulai seperti seekor ikan yang membutuhkan asupan air untuk bernafas.
Ucapan sang suami yang misterius tapi bisa melakukan usaha untuk membuatnya bahagia. Itu sudah sangat berarti untuknya. Cara sederhana, aku jadi penasaran dengan cara sederhana yang kamu maksud itu, ujar Senja bergurau. Ya udah ayo, nanti keburu digangguin Agnes lagi, ajak Fauzan menarik tangan sang istri dengan lembut. Ya, senyuman manis yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Senyuman yang terlukis indah tanpa adanya beban, sebelum Fauzan masuk ke dalam kehidupannya seperti saat ini. Batin Fauzan merasakan kesejukan yang teramat sangat. Kala ia masih bisa melihat sang istri dengan ukiran senyuman indah itu meski hanya lewat tampilan gambar saja. Senja mengikuti langkah kaki Fauzan yang begitu tegap. Ia juga berharap setelah ini memang benar-benar ada hal yang bisa bikin ia bahagia, meskipun dengan cara yang sangat sederhana. Sesampainya di halaman rumah, Senja melihat mobil Fauzan sudah terparkir rapi dan hendak berangkat. Bagaimana kondisi di sekitarnya? Hening. Bahkan suara heboh sang adik pun tak terdengar saat itu. Kita mau kemana? Tanya Senja bingung. Wanita itu terheran-heran saat Fauzan tak menjawab dengan jawaban sepatah kata pun. Namun ia dapat hanyalah sebuah senyuman yang terasa hangat dari wajah sang suami. Dilihatnya sang suami membukakan pintu mobil untuk sang istri. Kali ini Senja benar-benar merasa diperlakukan layaknya seperti permaisuri di sebuah kerajaan. Kamu nyetir sendiri, tumben. Kamu pernah dengar kisah seorang raja yang begitu mencintai permaisurinya gak? Tanya Fauzan mulai melajukan mobilnya. Pernah. Kamu pernah lihat gak kisah seorang raja yang berkorban dengan cara apapun untuk membahagiakan permaisuri yang sangat ia cintai? Tanya Fauzan lagi dengan masih fokus. Berkorban dengan cara apapun? Apa ya? Kayaknya jarang deh ada cerita kolosal yang begitu, jawab Senja berpikir. Kamu tahu, seorang raja pasti akan melakukan hal yang terbaik untuk rakyatnya. Begitu pula sikapnya untuk sang permaisuri. Ia akan mencintai sang permaisuri dengan sepenuh hati. Meski keadaan dan para pesaing kerajaan tengah memburu nyawanya. Justru yang aku tahu, yang aku pernah tonton kisahnya, itu adalah seorang raja yang memiliki banyak selir. Karena mungkin tak sanggup menahan gejolak batinnya saat sang permaisuri gak bisa memenuhi kebutuhan biologis sang raja. Iya kan? Iya sih, tapi kamu harus tahu, sebanyak apapun selir yang dimiliki oleh seorang raja, tetap aja seorang raja itu hanya memiliki satu hati yang udah didiami oleh satu permaisurinya, jelas Fauzan. Ngeles aja. Setiap laki-laki kalau disodorin yang lebih cantik atau yang lebih sempurna juga pasti gak akan nolak. Pasti sih itu mah, bantah Senja menghela nafasnya kasar. Mendengar ucapan dari sang istri, Fauzan hanya tersenyum menahan tawanya.
Ia menapikan mobilnya di pinggir jalan dan tepat berhadapan ke sebuah billboard. Sayang, semua laki-laki juga akan melakukan itu, tergoda dengan wanita lain yang mungkin lebih sempurna. Tapi asal kamu tahu, yang tergoda dan tergoyah itu adalah hasrat, bukan hati. Karena yang namanya cinta, gak akan pernah sebercanda itu sayang. To be continued. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.